Selamat malam semuanya, selamat malam yang sudah hadir di Instagram live streaming bersama saya Alguska Nalendra. Saya ingin memastikan dulu apakah kira-kira suara saya sampai dengan baik ke sisi Anda. Boleh dibantu para sahabat follower atau siapapun yang sudah hadir di live streaming ini untuk ikut memberikan feedback ya, apakah suara dan gambar saya sampai dengan baik ke sisi Anda. Saya juga ingin menyambut siapa saja nih yang sudah hadir di malam hari ini. Ada, lumayan banyak nih langsung bermasukan, jadi saya juga agak sulit untuk langsung menyapanya ya. Di sini ada siapa tadi? Ada hadir dari Adit, dari Funiratmawati, clear, oke, thank you. Dari Jenny Noviana, suara sudah oke, Yudi juga sudah oke katanya, loud and clear. Oke, baiklah kalau begitu, teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, senang sekali di malam hari ini saya bisa menyapa Anda sekalian dan kita jumpa untuk minggu ini di Instagram ya. Jadi minggu kemarin live streamingnya diadakan di YouTube dan kali ini diadakannya di Instagram. Ini untuk memberikan kesempatan para follower dan subscriber yang ada di di kedua media sosial ini mendapatkan porsi yang berimbang lah. Nah, tapi hasil dari Instagram ini pun nanti akan diunggah ke dalam YouTube channel saya ya. Jadi dokumentasinya tetap ada, hanya saja ketika live-nya diadakan di Instagram dulu nih. Nah, nanti minggu depan kita akan jumpa kembali di YouTube lagi. Jadi live streamingnya pindah kembali ke YouTube. Oke. Kelihatannya di sini sudah ada Hanif di sini katanya. Boboto Cimahi hadir katanya ya. Oke, baik, terima kasih ya para teman-teman sekalian atas partisipasinya. Hari ini 27 Januari 2025 ini menjadi live streaming perdana di pukul 8 malam untuk hari ini. Nah, tema hari ini yang saya angkat, dia akan berhubungan dengan lika-liku temuan saya di ruang praktek. Ya, di ruang praktek apa? Di ruang praktek coaching, konseling, dan terapi yang memang saya operasikan di klinik saya di Bandung. Ya, sebetulnya kita nggak boleh menyebutnya klinik sih, cuman kebiasaan aja. Sebetulnya bukan klinik, tapi kantor praktek ya. Nah, jadi ada beberapa temuan di kantor praktek saya ini, di ruang praktek saya ketika membersamai klien, di mana saya rasa temuan ini penting ya untuk kita bagikan, untuk kita pahami. Dan saya merasa temuan ini perlu diterjemahkan dengan bahasa yang lebih membumi ya, karena ia berhubungan dengan kesembuhan, ia berhubungan dengan perubahan gitu ya. By the way di sini tadi ada yang mengatakan no voice katanya, tapi kata yang lain clear tadi nih. Jadi mohon nanti seandainya tidak ada suara, boleh dicek dulu settingan suaranya. Kalau yang lain tadi kelihatannya oke. Nah, yang lain juga boleh nanti membantu untuk memberikan feedback kalau ada kendala dari segi suara atau gambar ya. Tapi sekali lagi, jadi para sahabat sekalian, di malam hari ini tema kita adalah tema yang berhubungan dengan keyakinan dan kesembuhan ya. Karena dua hal ini sangat erat hubungannya, meskipun si keyakinan ini bukan faktor satu-satunya. Ya, ia bukan faktor tunggal yang menyebabkan kesembuhan, tetapi ia punya pengaruh yang luar biasa dahsyat. Nah, jadi di malam hari ini kita akan share mengenai hal itu ya. Saya izin sedikit berkisah dulu. Ini nanti beberapa yang sudah join, saya mohon maaf. Biasanya saya menyempatkan untuk betul-betul disapa nih setiap yang join, setiap yang memberikan komentar di pertanyaan atau di kolom live chat ini. Biasanya betul-betul sama saya disapa satu persatu nih ya. Cuman kayaknya kalau begitu nanti ke waktunya jadi terlalu extend. Kita juga pengen eksperimen untuk Instagram ini nggak usah seperti YouTube banget. Kalau di YouTube saya biasanya 1 jam kan sharingnya. Di Instagram ini moga-moga 30 atau 40 menit cukup lah gitu ya. Oke, jadi sedikit cerita dulu. Di ruang praktek saya, ketika saya membersamai para klien, ini kan ya saya berhadapan dengan orang-orang yang boleh dikatakan dalam tanda petik ya, sakit dalam tanda petik gitu. Meskipun ya saya tidak menyebut mereka sakit, cuman ada konotasi seperti itu di kalangan para klien, di kalangan para market saya.
ya saya mungkin lebih menyebutnya mereka berada di kondisi yang tidak ideal saja. Tetapi mereka seringkali menyebut dirinya sakit, ya, atau bermasalah. Ya sudahlah, apapun itu kondisinya, intinya sebut saja di sini saya menggunakan istilah mereka, yaitu sakit. Nah, mereka datang ke saya mencari yang di mata mereka disebutnya adalah kesembuhan gitu. Nah, meskipun lagi-lagi saya sih tidak suka menggunakan istilah sakit, kesembuhan. Saya biasanya menggunakan istilahnya itu mereka datang sedang dalam kondisi tidak ideal dan mereka sedang mencari perubahan menuju kondisi yang ideal. Nah, saya lebih suka menggunakan istilah itu. Tapi ya karena kita mengakomodir istilah yang lebih sering digunakan oleh publik, oleh kalangan market saya lah sebut saja. Maka saya menggunakan istilah itu juga ya. Jadi istilah sakit dan istilah sembuh dalam hal ini. Ketika para klien saya ini saya bantu bersamai, bagaimanapun juga saya akan berhadapan dengan sebuah kondisi. Nah, saya akan berhadapan dengan sebuah kondisi yang saat ini mereka katakan sebagai sakit. Ya, dan mereka mencari pemulihan, kesembuhan, atau perubahan. Intinya kan begitu ya. Nah, dulu kalau saya mungkin masih awal-awal praktek, saya masih sedemikian memfokuskan atensi pada yang namanya teknik. Nah, ini biasanya dialami juga nih oleh para teman-teman di bidang praktisi yang healing, coaching, counseling, terapi, atau sejenisnya. Biasanya awal-awal praktek itu fokus terbesarnya masih diletakkan pada teknik. Bagaimana biar detail dari tekniknya benar. Nah, jadi prosedural banget gitu ya. Pada teknik tapi, jadi pada detail dari teknik tersebut. Dan hal itu oke banget gitu ya. Saya juga dulu seperti itu dan saya mengalami bahwa itu adalah fenomena yang sangat wajar dan manusiawi dalam dunia pembelajaran di bidang coaching, counseling dan sejenisnya. Nah, dari teknik ini tapi kita akan berevolusi ya bagi mereka yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas prakteknya. Mereka akan berevolusi, naik dari yang sebatas cuman teknik, mereka akan naik ke yang namanya prinsip. Kalau prinsip, kita mulai melihat esensi di balik teknik. Jadi, sebuah teknik dilakukan itu karena ada apanya. Nah, bagaimana kalau teknik ini mungkin detailnya kita rubah? Mungkin detailnya kita sesuaikan. Nah, kenapa? Karena kita mulai fokus pada esensi dari tekniknya. Nah, jadi kita mulai naik ya ke level esensi di mana kita mulai bisa berinovasi di sana gitu. Sampai kemudian dari semua itu saya naik lagi ke satu level yang kalau dalam program belajar saya seringkali saya sebut kerangka kerja atau framework. Nah, di framework inilah saya mulai menerapkan langkah-langkah untuk membersamai klien secara lebih prosedural di level yang lebih makro. Makro itu artinya bukan hanya pada teknik, tapi pada kerangka dari awal klien datang sampai klien selesai penanganan bersama saya. Nah, di kerangka yang bersifat makro inilah saya mulai menerapkan rangkaian pengamatan, ya rangkaian ya kita menyebutnya assessment, pengumpulan informasi atas kondisi klien saat ini terbentuk karena apa sih? Nah ya, jadi mereka bermasalah ini ada faktor apa saja yang membentuk persoalan mereka, yang membentuk sehingga mereka ini sakit gitu, itu ada apa saja. Nah, hasil dari assessment inilah yang kemudian memunculkan beberapa temuan-temuan di mana si poin keyakinan ini nih yang punya pengaruh yang besar sekali terhadap proses perubahan seseorang, terhadap kesembuhan seseorang, sebut saja ya. Kalau kita menggunakan istilah sakit, ya maka pada kesembuhan ini ternyata si keyakinan pengaruhnya besar sekali nih, gitu. Dan ia bisa menjadi sesuatu yang mendukung, jadi dia betul-betul supporting, ya, supporting belief atau mendukung kesembuhan, keyakinan yang mendukung kesembuhan, bisa juga dia menjadi limiting belief atau keyakinan yang malah menghambat, malah membatasi si kesembuhan itu. Nah, jadi saya melihat, ternyata dari banyak klien yang dibantu, dari banyak klien yang dibersamai ya, setelah kita melakukan teknik ini, prinsip ini, dan seterusnya, kita mulai nih menemukan beberapa parameter-parameter. Di mana di parameter ini salah satunya adalah bagaimana kita memeriksa keyakinan si klien terhadap kesembuhannya ya, dan bagaimana keyakinan itu akan nantinya membantunya atau menghambatnya. Nah, jadi kurang lebih itulah dia kenapa saya mengangkat tema di malam hari ini yang berhubungan dengan si keyakinan dan kesembuhan ini, ya. Nah, ngomong-ngomong soal keyakinan dan kesembuhan ini, saya ingin perjelas juga bahwa si keyakinan yang sedang saya bicarakan ini agak teknis, jadi dia agak berbeda dengan keyakinan yang sering dibahas di placebo effect.
Nah, Anda mungkin pernah juga mendengar ya, atau kalau yang belum, ya nggak apa-apa, kita bahas aja. Placebo effect sendiri biasanya itu menjadi sebuah efek ya, efek pemulihan, di mana seseorang itu terpulihkan kondisinya, fisiknya, atau tersembuhkan lah sebut saja, karena ia meyakini proses yang ia jalani adalah proses yang memang memungkinkannya untuk sembuh. Nah, jadi ada dampak keyakinan di sana yang berperan, yang menjadikan apapun yang ia jalani sebelumnya, penanganan, obat, atau apapun, itu memberikan efek pemulihan yang luar biasa. Nah, si placebo effect ini dunia kesehatan, jadi cukup banyak tuh ketika orang habis menjalani tindakan penanganan, pengobatan apa gitu, kemudian merasa lebih baik, nanti biasanya dikaji. Itu placebo bukan gitu ya. Itu betul-betul terjadi si perubahan, si kesembuhan itu dari tekniknya, dari prosedurnya, atau jangan-jangan placebo. Nah, seringkali ada bahasan seperti itu ya, di mana lawannya dari placebo effect ini disebut nocebo effect. Jadi orang-orang yang malah jadi tersakiti atau malah jadi sakit gitu gara-gara keyakinan yang bermasalah gitu ya. Nah, tapi saya pengen perjelas lagi, saya nggak fokus ke sana. Yang saya fokuskan adalah bagaimana seseorang ketika datang untuk menjalani sebuah tindakan penanganan, perubahan, ya, pemulihan, pengobatan, kesembuhan, atau apapun itu, si keyakinannya ini supporting atau limiting. Nah, jadi saya langsung aja masuk aja tiga keyakinan yang punya pengaruh yang sangat signifikan pada proses penyembuhan seseorang. Nah, jadi teman-teman para sahabat juga bisa ngingat secara praktis ya, karena tiga ini diintisarikan dari pengamatan yang cukup panjang dan lama kalau di ruang praktek. Cuma di malam hari ini saya ringkas aja menjadi tiga ya. Tiga ini apa saja? Yang pertama adalah kemungkinan ya. Yang kedua adalah persyaratan. Yang ketiga adalah kelayakan. Jadi ada tiga hal ini yang saya temukan menjadi sebuah keyakinan atau komponen dari keyakinan yang mempengaruhi perubahan seseorang. Nah, yang pertama adalah kemungkinan. Kemungkinan ini begini. Seseorang datang dengan sebuah permasalahan, dengan sebuah rasa sakit, atau dengan sebuah kondisi yang tidak ideal, gitu kan. Nah, ketika ia akan menjalani sebuah proses perubahan, penanganan, pengobatan, penyembuhan, atau apapun itu, bagaimana keyakinan dia terhadap kemungkinan kesembuhannya. Kita pakai istilah kesembuhan aja ya. Bagaimana keyakinan dia terhadap kemungkinan dari kesembuhannya. Nah, karena disadari atau tidak, ada kan beberapa orang yang memang dari awal sudah pesimis ya. Mereka mungkin ya entah dapat informasi yang salah atau mungkin mendapatkan referensi yang apalagi kalau sudah sampai self diagnosis gitu. Mereka mendapatkan referensi yang malah melemahkan keyakinan mereka. Jadi dari awal saja seperti ada sebuah rasa percuma lah ya, pesimis. Kondisi saya ini nggak bisa diobatin. Kondisi saya ini nggak bisa disembuhkan. Kondisi saya ini memang sudah, apapun itulah nanti penjelasannya, alasannya. Tapi intinya di sini ada sebuah keyakinan yang memandang bahwa kemungkinan untuk sembuh, kemungkinan untuk pulih, itu tidak ada. Nah, jadi kalau keyakinan ini sudah nyantol nih di dalam diri seseorang ketika akan menjalani proses penyembuhan, ya, proses pemulihan, maka si keyakinan ini menjadi keyakinan yang sifatnya limiting. Ia menjadi keyakinan yang sifatnya membatasi, ya. Bukan berarti nggak bisa, bukan berarti istilahnya tuh hanya karena seseorang meyakini dia nggak bisa sembuh, maka nggak akan sembuh, nggak gitu juga. Bukan berarti karena seseorang meyakini dia pasti sembuh, maka dia pasti sembuh otomatis begitu, ya nggak juga ya. Lagi-lagi, yang saya katakan di awal, keyakinan ini sedang menjadi salah satu faktor. Nanti tentunya ada faktor-faktor lainnya. Tapi sebagai salah satu faktor yang pengaruhnya besar, ketika seseorang itu dari awal sudah pesimis terhadap kemungkinan perubahannya, maka si rasa pesimis ini akan ikut masuk ke dalam jalannya penanganan. Terutama kalau ternyata si penanganan yang ia lakukan adalah penanganan yang sangat-sangat membutuhkan atensi psikis atau faktor psikologis, ya. Kan lain cerita kalau memang masalahnya murni medis, ya, masalahnya murni di fisiknya yang memang tindakannya pun dilakukan secara fisik. Ya, meskipun pengaruh dari keyakinan tetap ada di sini, tetapi karena tindakannya lebih dominan pada fisik, maka ya dampak yang dialami pada fisik ini lebih jelas, lebih terasa. Nah, sementara ketika seseorang datang dengan sebuah permasalahan yang notabene diakibatkan oleh faktor psikis, nah, di sini keyakinannya dia terhadap permasalahannya, itu kan psikis ketemu psikis tuh. Maka lagi gitu. Misalnya seseorang merasa
saya ini punya permasalahan kemarahan berlebih, misalnya ya. Saya ini punya permasalahan kemarahan berlebih, dan nggak mungkin bisa diobatin. Nah, entah dari mana dia dapat informasi itu, tapi dia meyakini, ini nggak bisa diobatin. Ini nggak bisa dirubah, ya. Jadi kemungkinan untuk sembuhnya tidak ada. Kemungkinan untuk berubahnya tidak ada. Nah, ini di pihak saya sebagai praktisi menjadi salah satu poin pengamatan. Jadi kalau saya mendapati klien sudah mulai menyiratkan, ada bunyi-bunyi keyakinan yang menandakan rasa pesimis, ya, rasa-rasa bahwa ya sebenarnya nggak mungkin sih, cuman saya pengen coba lah gitu, ya, pengen cobanya bagus. Tapi si keyakinan yang tadi merasa nggak mungkinnya, ini saya punya kewajiban moral untuk saya gali dulu nih. Ada apa di balik keyakinan itu? Dia pernah punya pengalaman apa, punya referensi apa yang menjadikan dia meyakini bahwa dia nggak bisa sembuh. Nah, ini kan bisa saja referensinya macam-macam ya. Dari sumber yang salah misalnya. Jadi ketika browsing di internet, penyakit A atau kondisi A adalah kondisi yang tidak bisa disembuhkan misalnya gitu. Ya, itu akan cukup membantu juga tuh, bukan membantu, itu akan cukup mempengaruhi juga tuh seseorang menjadi lebih percaya bahwa hal itu memang benar adanya. Atau dia mendapatkan informasi itu dari siapapun, dari referensi lain yang mengatakan, ya itu nggak mungkin bisa disembuhin lah gitu, udah aja, oh ya sudah gitu ya. Nah, si keyakinan ini akan ikut mempengaruhi jalannya. Yang pertama, tentang apa? Tentang kemungkinan. Yang kedua adalah tentang persyaratan. Nah, bedanya apa nih antara si persyaratan dengan kemungkinan? Kalau keyakinannya tadi soal kemungkinan, orang ini dari awal sudah, ya katakanlah dia ragu ya. Dari awal dia sudah ragu atau tidak yakin bahwa dia bisa sembuh. Atau dia meyakini bahwa memang masalahnya dia nggak akan bisa sembuh. Nah, itu kalau yang pada kemungkinan nih. Kalau pada persyaratan lain. Kalau pada poin persyaratan, orangnya ini masih melihat ada kemungkinan untuk berubah. Dia bisa sembuh. Ada kemungkinan untuk dia sembuh. Tapi syaratnya. Nah, syaratnya ini dia sendiri yang punya semacam kerangka berpikir dalam dirinya yang mensyaratkan saya itu harus melalui proses A oleh orang seperti B dan menjalani C, D, E dan seterusnya, barulah saya bisa sembuh gitu ya. Barulah saya itu dinyatakan lepas dari masalah saya. Nah, jadi ada semacam keyakinan yang meyakini bahwa syarat untuk sembuh itu harus melalui rangkaian A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena keyakinan ini menjadi sebuah aturan main, ya. Jadi kalau saya sering kali menjelaskan secara sederhana, keyakinan ini menjadi semacam cara kita menetapkan serangkaian aturan terhadap bagaimana dunia seharusnya bekerja, ya. Atau apa yang kita anggap seharusnya. Nah, ketika ada sesuatu yang berlawanan dengan keyakinan kita, maka sesuatu itu menjadi yang tidak seharusnya. Nah, karena ia tidak seharusnya, muncullah penolakan dalam diri kita. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi, keyakinan yang pertama adalah pada kemungkinan. Jadi karena seseorang itu dari awal sudah tidak yakin bahwa ia mungkin sembuh, ya otomatis kesitulah aturan mainnya dia kerahkan. Ada semacam kata seharusnya dalam dirinya, bahwa seharusnya permasalahan saya ini nggak bisa disembuhkan. Nah, jadi keyakinan itu sudah mengkontaminasi dirinya dia. Nah, yang kedua kan kebalikannya ya, bukan soal dia nggak bisa sembuh. Mungkin dia melihat ada kemungkinan untuk dia bisa sembuh. Tapi ada rangkaian aturan main dalam dirinya yang mengharuskan bahwa untuk sembuh, saya itu harus titik. Nah, harusnya ini misalnya gitu ya. Kalau di keyakinan setempat itu saya itu baru bisa sembuh kalau sudah minum mata air dari gunung apa gitu misalnya ya. Itu versi ringkasnya lah gitu, atau versi membuminya yang banyak kita temukan ya. Atau ada tuh kalau di masyarakat kan saya ini baru bisa sembuh kalau sudah ketemu dengan tenaga kesehatan ini, dikasih obat ini gitu. Nah, barulah bisa sembuh. Jadi ada keyakinan yang mengatur bahwa kesembuhan itu syaratnya itu tadi. Nah ya, karena syaratnya itu menjadi sebuah keharusan, kalau syarat itu nggak ada, maka si kesembuhan ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan tersabotase. Nah, ini juga belajar teman-teman dari sebuah pengalaman saya ketika membersamai klien. Ya, jadi saya juga belajar dari pengalaman termasuk dari kegagalan. Ya, nah ini salah satu yang dulu menghambat
pemulihan salah satu klien saya. Nah, jadi dulu itu ada seorang klien yang saya bantu ya. Masalahnya berhubungan dengan psikis. Jadi ada luapan rasa atau luapan emosi lah sebut saja ya. Ada luapan emosi dalam dirinya yang memang gejolaknya itu dahsyat gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian saya bantu ya, saya membersamai dia, saya menerapkan serangkaian proses yang memang sudah saya rancang agar proses itu menetralisir si emosinya, si gejolak emosinya itu. Dan memang kalau hanya berkaca pada yang saya gunakan untuk memeriksa respon klien, dia juga sebetulnya sudah merasakan bahwa gejolak emosinya itu sudah netral. Nah, dia juga merasakan itu gitu ketika saya coba rasakan lagi gejolak emosinya. Rasakan lagi, temukan jika masih ada, kasih tahu saya. Dia coba rasakan, dia coba temukan si gejolak emosinya yang tadi bergejolak itu udah nggak ada gitu ya. Nah, jadi kan sebetulnya di kacamata kesembuhan kan sudah sembuh gitu ya kalau kita menggunakan kata sembuh gitu. Nah, nggak taunya kemudian terjadi obrolan tindak lanjut gitu ya. Obrolan ini kemudian bermuara pada munculnya rasa keheranan dalam dirinya dia. Nah, keheranannya ini adalah, Coach, kenapa ya? Tadi kok saya nggak teriak-teriak katanya tuh. Ah, teriak gimana kata saya? Iya, karena yang saya lihat di sosial media, ya Anda juga melihat kan, sosial media sekarang chaos dengan banyaknya dokumentasi gitu, sesi ceritanya di mana orang-orang yang lagi diobatin ini teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Ya memang ada pendekatannya seperti itu. Hanya dalam kasusnya dia saat itu, saya tidak menggunakan pendekatan itu. Nah, ternyata ada semacam belief system dalam dirinya dia yang di awal itu berharap. Nah, ya jadi ada semacam syarat dalam dirinya dia bahwa kalau saya mau sembuh dari masalahnya saya, atau saya tuh baru akan sembuh dari masalahnya saya, itu kalau saya sudah teriak meluapkan semua kekesalan saya. Nah, ternyata di proses bersama saya nggak ada teriak-teriaknya tuh gitu ya. Tiba-tiba kekesalannya atau luapan emosinya netral, tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu meskipun di satu sisi ya itu menjadi sesuatu yang, oh kok bisa ya? Tapi kok, nah si tapi koknya ini ganjel gitu di sana. Tapi kok rasanya kayak ada yang kurang. Nah, ini satu hal yang kemudian menjadi bahan pengamatan saya berikutnya. Jadi kadang-kadang, ya bukan kadang sih, saya dalam percakapan itu harus menyelipkan ya berbagai tema pembicaraan yang bisa nantinya mengorek keyakinan mereka terhadap kesembuhan. Contoh lagi, ini contoh lainnya ya. Misalkan dalam konteks hipnoterapi, kalau saya lagi melakukan hipnoterapi misalnya, kan klien tuh punya ekspektasi tentang hipnoterapi kan. Dan kadang-kadang ekspektasi ini salah gitu. Misalnya ada yang kemudian punya ekspektasi, Coach, hipnoterapi itu kan nggak sadar katanya. Tapi kok saya tadi masih sadar. Tapi kok tadi saya masih dengar katanya. Saya bilang, loh, ya namanya hipnoterapi bukan tidak sadar. Anda mengalami perpindahan kesadaran. Bukan tidak sadar. Kalau tidak sadar namanya pingsan, kata saya gitu ya. Sambil saya bercanda gitu. Tapi kemudian saya mengamati bahwa ternyata si berbagai ekspektasi tentang bagaimana sebuah proses seharusnya berjalan, ini sudah ada dalam diri seseorang ketika ia yakin ia bisa sembuh, dan artinya poin kemungkinannya sudah oke. Tetapi persyaratan-persyaratan ini entah dari referensi, entah dari obrolan dengan siapapun gitu, tiba-tiba ia membuat serangkaian kriteria di mana kesembuhan ini harus bersama si kriteria ini. Nah, contohnya misalnya lagi, nah ini kebetulan banget di layar saya lagi ada komentar dari Yudi, ada yang bilang, loh kok terapisnya masih muda ya gitu. Nah, ini menjadi salah satu lagi tuh yang lain tuh ya. Kenapa? Karena ada juga beberapa klien yang kadang gengsi gitu. Jadi kalau dia dibantu oleh seorang coach, konselor atau terapis yang masih muda, mereka malah, hah? Masih muda ya yang bantu sayanya ya? Nggak bisa. Karena saya itu hanya bisa dibantu oleh orang yang lebih senior gitu ya. Senior ini maksudnya lebih tua gitu misalnya. Saya ini hanya bisa dibantu oleh orang yang... Nah, jadi ia sudah menerapkan serangkaian syarat kesembuhan yang sebetulnya menyulitkan dirinya sendiri gitu ya. Karena kan nggak semua juga gitu bahwa yang melakukan proses penyembuhan ini usianya berumur, itu nggak harus juga gitu. Bahkan ya kalau mau fair-fairan, nggak selalu juga si umur ini punya hubungan langsung dengan keahlian seseorang gitu. Tetapi karena persepsi itu sudah ada dalam dirinya, maka itu termasuk persepsi yang nantinya akan mempengaruhi jalannya proses penyembuhannya dia. Bagi kita untuk melihat atau mengetahui dalam diri kita, kalau kita pengen sembuh, kalau kita pengen berubah,
Ada nggak sih syarat-syarat yang kita buat yang ternyata malah menyulitkan diri kita sendiri? Jadi itu bedanya antara kemungkinan dengan persyaratan ya. Kalau pada kemungkinan, nah kita nih misalnya punya sebuah kondisi yang tidak ideal, permasalahan atau sakit. Tanya diri kita yakin nggak bahwa kita bisa sembuh? Yakin nggak kita bisa pulih? Nah kalau kita yakin bahwa mungkin kok, nah minimal yakinnya itu yakin pada mungkin gitu ya. Kemungkinan itu ada. Saya bisa sembuh, saya bisa berubah, saya bisa lepas dari masalah saya. Maka 1 poin sudah oke itu, ya. Karena pengaruh positifnya sudah ada. Tinggal nanti tindakan penanganannya tepat atau tidak. Nah, tapi yang kedua tadi ini agak lebih kompleks. Kenapa? Karena kita bertanya pada diri kita tentang, oke, saya yakin saya bisa sembuh, tapi ada nggak syarat-syarat yang saya lekatkan pada prosesnya yang bisa jadi menyulitkan saya? Misalnya, ya ada beberapa orang yang saya tuh baru bisa sembuh kalau saya penanganannya di luar negeri. Halah gitu ya. Saya tuh baru bisa sembuh kalau penanganannya di malam Jumat gitu misalnya. Atau apapun itulah gitu. Ya, intinya adalah ternyata si keyakinannya dia terhadap syarat kesembuhan ini menjadi keyakinan yang menyulitkan. Ya, kalau seperti itu agaknya kita perlu introspeksi dulu ya. Benar nggak sih keyakinan itu? Ada relevansinya nggak sih? Kalau nggak ada relevansinya, ya mending kita yang sadar diri bahwa keyakinan itu perlu kita update gitu. Itu kalau di diri kita. Kalau di konteks kita atau saya sebagai praktisi, saya yang perlu mengungkap dulu apa saja keyakinan-keyakinan yang seseorang bawa tentang proses perubahannya, dan saya luruskan dulu keyakinan itu ya. Luruskannya bagaimana? Dengan menjelaskan kebijakan saya, menjelaskan proses yang saya bantu fasilitasi. Itu saya jelaskan dulu. Nah, nanti setelah saya jelaskan, saya memeriksa dengan si klien apakah dia oke dengan penjelasan itu atau dia punya ganjalan. Nah, kalau dari awal aja dia sudah punya ganjalan, saya pengen pastikan dulu ganjalannya apa gitu. Nah, entah misalkan ada yang mengatakan, ya saya tuh pinginnya kalau saya di terapi tuh saya sampai nggak sadar, nggak inget apa-apa gitu. Dan saya katakan, ya nggak seperti itu gitu prosesnya. Dan dia kekeh harus begitu. Nah, lebih baik dari awal saya katakan, ya mohon maaf, ini tidak cocok untuk saya bersamai. Kenapa? Karena sistem keyakinannya dia tadi yang mensyaratkan bahwa proses penanganan itu harus sampai lupa bablas, nggak inget apa-apa, ini akan menyabotase kesembuhan. Jadi meskipun nantinya dia sembuh, meskipun nantinya dia berubah, dia pulih, lepas dari masalahnya, akan ada ganjalan dalam dirinya yang merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, ini yang seringkali menyabotase perubahan, begitu ya. Nah, itu yang kedua, teman-teman ya. Jadi, yang pertama kemungkinan, yang kedua adalah persyaratan, yang ketiga adalah kelayakan. Kalau kelayakan ini biasanya begini, kita sudah tidak aneh-aneh ya. Kita sudah melihat bahwa oke, secara kemungkinan saya mungkin sembuh, ya bisa gitu. Artinya peluangnya ada, syarat juga nggak ada syarat yang aneh-aneh. Pokoknya saya percaya bahwa bersama Anda atau bersama teknik ini, penanganan ini, saya yakin saya bisa sembuh. Nah, jadi dia sudah meyakini itu ya. Yang ketiga, dia meyakini nggak bahwa dia layak sembuh? Dia meyakini nggak bahwa dia itu boleh sembuh? Nah, ini agak aneh nih gitu ya. Ada kata, loh kok layak, kok boleh? Karena disadari atau tidak, ada beberapa orang yang permasalahan yang mereka alami ini adalah wujud dari yang kita sebut, nah ini istilahnya ya, kalau dalam hipnoterapi kita menyebutnya self-punishment. Self-punishment itu adalah bentuk penghukuman terhadap diri mereka sendiri, terhadap sebuah kesalahan yang pernah mereka buat gitu ya, atau terhadap penyesalan gitu. Nah, mereka sedang mengatur dirinya bahwa dengan melalui rangkaian permasalahan itulah mereka sedang menebus kesalahannya. Nah, sehingga mereka belum boleh sembuh. Mereka belum layak sembuh gitu. Kenapa? Karena misalnya saja ya belum tuntas ya, atau belum tertebus kesalahannya. Nah, jadi yang ketiga ini biasanya ketahuannya nanti ketika sudah proses penanganan dilakukan, baru biasanya nanti akan keluar. Apalagi kalau kita sudah memang mengakses si pikiran bawah sadar untuk kemudian si bagian dalam pikiran bawah sadar ini berbicara. Nah, itu biasanya akan lebih ketahuan ya. Biasanya nanti akan muncul tuh sisi-sisi atau bagian dalam diri seseorang yang kemudian menyampaikan aspirasinya atau opininya. Misalnya aspirasi dari bawah sadarnya adalah enggak ya, orang ini atau si orang ini belum boleh sembuh, belum layak sembuh gitu. Kenapa? Karena ia dulu pernah melakukan dosa A, dosa B, dosa C, dan lain sebagainya. Sehingga dia harus mengalami ini dulu untuk menebus dosa-dosa itu. Misalnya kayak begitu tuh ya. Maka ini juga akan menjadi sesuatu yang menghambat si proses kesembuhannya gitu ya. Jadi kalau yang kelayakan ini memang lebih kompleks karena ia berhubungan dengan temuan di dalam pikiran bawah sadar tentang sistem keyakinan yang kira-kira mengizinkan nggak orang ini untuk sembuh.
ya. Jadi bedanya tadi tuh, kalau pada poin kemungkinan, dia melihat kemungkinannya untuk dia bisa lepas dari masalahnya. Jadi yang dia lihat si masalah tuh ya, yang dia lihat masalahnya dan mungkin nggak saya lepas dari masalah ini. Itu ya. Pada poin persyaratan yang dia lihat adalah saya mungkin lepas dari masalah ini, tapi persyaratannya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi bedanya di sana. Sementara pada poin kelayakan yang dia lihat adalah oke, saya mungkin bisa sembuh, ya peluang untuk sembuh itu ada, persyaratannya juga oke kok. Cuman dalam diri saya tidak merasa layak untuk sembuh. Nah, yang ketiga ini yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Kenapa? Karena meskipun semua syaratnya sudah ada, meskipun kemungkinannya juga sudah ada, dia yang tidak mengizinkan dirinya untuk sembuh. Nah ya, jadi yang ketiga ini banyak berhubungan dengan tadi yang saya ceritakan, penyesalan, rasa penebusan, dan seterusnya ya. Jadi bahkan sampai kalau ada sebuah quote ya dalam dunia dalam dunia pengembangan diri lah sebut saja, yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Alfred Korzybski, di mana quote-nya itu menarik gitu. Dalam konteks penyesalan gitu ya, kan seseorang itu sedang menyesali dirinya gitu, menyesali apa yang dia lakukan. Dia mengemukakan satu quote yang menarik gitu. Quote-nya dia tuh kurang lebih begini. God forgive, but your nervous system won't. Gitu. Jadi dalam konteks penyesalan gitu ya, Tuhan maha memaafkan, ya. Tuhan maha mengampuni, tapi sistem syarafmu tidak. Nah, itu maksudnya quote-nya kalau di kita adalah, ya ternyata seringkali si penghambat perubahan itu, penghambat kesembuhan itu adalah rasa penyesalan dalam diri kita sendiri yang masih kita bebankan ke diri kita sendiri, ya. Nah, jadi di sini, kalau di sini ada Hanif yang berkomentar, arti dari belief system. Ya, dalam konteks ini begitu, ya. Mungkin bukan si dosanya ini, tetapi lebih kepada keyakinan atas dosa, ya. Karena kita membicarakan belief system di sini, Hanif, ya. Di sini juga ada dari Yudi yang ini adalah salah satu hal yang memang dikemukakan di buku saya ya. Di buku saya yang berjudul The Freedom Within, ini saya membahas tentang ini. Membahas tentang beberapa patokan, di mana salah satu afirmasi yang digunakan adalah yang satu ini ya, yang menjadi patokan untuk kesembuhan. Untuk men-scanning resistensi dari pikiran bawah sadar. Nah, jadi itu teman-teman kurang lebih, dan pas 30 menit ya. Jadi untuk bahasan materinya sudah saya sampaikan dalam 30 menit. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi atau apa, monggo saya persilahkan. Ada waktu mungkin sekitar 10 menit lah ya, dimana kita bisa share-share ringan nih tentang tema keyakinan dan kesembuhan ini. Saya sengaja juga biar nggak terlalu lama lah live streamingnya ya. Tadi yang saya hubungkan dengan cerita saya, ini mumpung lagi dibahas temanya ya, saya juga jadi kayaknya nggak lengkap gitu, karena si Yudi ini juga pas udah ngomongin gitu tema yang satu ini. Tema soal si kesembuhan ini, termasuk juga keyakinan soal kesembuhan ini, ada saya ulas di buku saya yang berjudul The Freedom Within. Nah, ini agak kurang jelas mungkin ya. Oke, nah ini ya, moga-moga lebih jelas. Jadi di buku saya yang inilah, saya membahas lika-liku penyembuhan luka batin, di mana termasuk salah satunya si keyakinan itu juga saya bahas. Tapi memang tidak seperti yang saya jelaskan di sini. Ya, jadi si keyakinan yang saya bahas di buku itu memang di konteks yang lebih mendasar, lebih general lagi. Kalau di malam hari ini saya bahas karena memang ya bahasan ini kan keluar setelah buku itu ditulis ya. Begitu. Oke, nah jadi para sahabat sekalian, senang sekali di malam hari ini saya sudah membersamai Anda selama kurang lebih 30 menit ya. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan soal keyakinan ini, monggo ya dimasukkan saja di kolom live chat, nanti kita coba diskusi, kita coba bahas. Saya juga izin tadi menyapa semua yang sudah berkomentar di kolom live chat. Nah, terima kasih atas segala komentarnya. Tadi ada yang bilang join, ada yang bilang apa, ada yang ikut hadir. Saya mohon maaf tidak sempat menyapa satu persatu, tapi terima kasih atas partisipasi aktifnya ya. Terima kasih telah ikut membersamai pertemuan di malam hari ini. Izin sedikit menyimpulkan ya, semakin saya menjelang ke proses penutupan ini kan juga kita perlu memastikan topik bahasannya tetap terintegrasi sebagai sebagai satu pemahaman yang utuh gitu ya. Jadi saya mulai dulu sedikit dari awal.
Yang pertama adalah kenapa saya mengangkat tema malam hari ini, karena memang ia berhubungan dengan temuan-temuan saya di ruang praktek yang menurut saya ada baiknya saya bagikan pada masyarakat, karena dengan kondisi saat ini di mana banyak orang yang merasa bermasalah dalam tanda petik, sakit dalam tanda petik gitu, maka ada banyak juga orang yang sedang berupaya mencari kesembuhan. Nah, ternyata dalam upaya mencari kesembuhan ini satu faktor yang saya amati sangat menentukan kualitas dari proses penyembuhan yang mereka jalani adalah keyakinan mereka. Nah, itu yang saya lihat, yang saya amati, sehingga sebagai praktisi saya mulai melakukan penelusuran lebih jauh pada aspek yang satu itu. Itu yang kemudian saya bagikan di malam hari ini. Nah, keyakinan itu apa sih? Nah, keyakinan itu seringkali saya katakan sebagai aturan, ya, aturan main yang kita tetapkan terhadap bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, bagaimana sesuatu seharusnya bekerja. Nah, termasuk pada kesembuhan. Saya itu baru bisa sembuh kalau, nah itu kan aturan main tuh ya. Saya itu bisa sembuh apa enggak, itu kan aturan main. Nah, jadi itulah dia sih keyakinan, dan di malam hari ini saya membahas 3 keyakinan yang memang sangat mempengaruhi kualitas dari proses penyembuhan. 1, keyakinan pada kemungkinan. 2, keyakinan pada persyaratan. 3, keyakinan pada kelayakan. Keyakinan pada kemungkinan artinya keyakinan kita terhadap mungkin enggak saya lepas dari masalah saya. Seberapa mungkin, seberapa berpeluang saya untuk lepas dari masalah saya. Ya. Yang pada persyaratan adalah apa saja syarat yang menurut saya harus ada agar saya bisa sembuh. Saya itu baru sembuh kalau diobatinnya di mana, ya oleh siapa, menggunakan pendekatan apa, sayanya diapain, sayanya ngapain. Nah, itu pada persyaratan tuh ya. Dan yang ketiga yaitu pada kelayakan. Kira-kira saya merasa layak nggak untuk sembuh? Kira-kira saya ini sembuh. Nah, jadi itulah dia, dan poin penutupnya adalah bagaimana kita menggunakan semua pembahasan itu untuk melihat ke diri kita, untuk melihat ke berbagai permasalahan atau kondisi tidak ideal yang saat ini sedang kita alami, di mana kita mengharapkan perubahan. Ada nggak keyakinan dalam diri kita sendiri yang menghambat perubahan itu, yang bersumber pada 3 hal ini ya. Ini mau kita hubungkan dengan konteks lain selain penyembuhan juga sama, teman-teman. Bukan hanya dalam konteks kesembuhan, tapi kesuksesan juga sama. Kayak saya tuh mungkin nggak sih sukses? Nah, kan sama aja ya, kemungkinan, persyaratan, dan kelayakan. Saya tuh mungkin nggak sih sukses? Saya tuh mungkin nggak sih berhasil di bidang yang saya jalani? Nah, mungkin nggak? Kalau dari awal aja kita udah merasa nggak mungkin, keyakinan itu akan menyabotase perjalanan kita kan. Yang kedua, syarat. Saya itu bisa sukses kalau, ada kalaunya nih. Nah, si kalau ini juga akan menyabotase kita. Ya, kayak ada beberapa klien saya yang kadang-kadang, saya itu baru bisa sukses kalau. Nah, ini misalkan contoh, di beberapa konteks ada orang yang merasa nggak didukung oleh pasangan. Dan mereka merasa, saya itu baru bisa sukses kalau pasangan saya dukung saya, gitu misalnya. Atau saya itu baru bisa sukses kalau saya temenan sama lingkungan orang-orang kaya, gitu. Nah, jadi ada berbagai syarat yang mereka lekatkan pada perjuangan mereka, yang kalau syarat itu ada, barulah mereka bisa sukses, gitu. Nah, itu contoh lainnya ya. Dan yang ketiga juga kelayakan. Mereka mengizinkan dirinya untuk sukses nggak? Ya, kira-kira saya itu layak, boleh nggak sih untuk sukses mencapai yang saya inginkan? Nah, kan sama aja ya. Jadi konteksnya bisa kita pakai di konteks lain selain kesembuhan, yaitu apa? Kesuksesan. Itulah dia bahasan di malam hari ini. Terima kasih atas semua kehadirannya. Di sini juga saya lihat siapa tadi, ada Hana tadi yang sudah share juga soal buku yang transformational. Hana ya, atas sharing. Jadi juga ada keyakinan yang berhubungan dengan ISI atau IC, ini bahasan teknis teman-teman ya, berhubungan dengan dunia hipnoterapi. Nah, tapi anyway, itulah dia topik kita di malam hari ini, dan tidak terasa sudah hampir 40 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa saya juga akan menutupnya ya, karena di malam hari ini cukup banyak yang sudah saya bahas, bahkan banyak sekali sih mungkin ya. Yang saya khawatirnya terlalu banyak yang dibahas juga nggak sepenuhnya bagus ya. Ada beberapa orang yang kadang-kadang, ayo coach bahas ini, bahas itu, bahas ini, bahas itu, nanti dulu ya. Kadang-kadang terlalu banyak yang dibahas juga nggak sepenuhnya bagus, karena kalau dalam dunia pembelajaran, saya selalu mengatakan, semakin banyak tahu tuh bukan semakin bagus ya. Semakin banyak tahu tapi semua itu tidak kita uji cobakan, tidak kita solidkan, juga bermasalah. Itu mendatangkan masalah sendiri. Kenapa? Karena jadi tahu banyak tapi malah kita bingung dengan apa yang kita ketahui. Nah, saya lebih suka tahu dulu sebagian-sebagian, kita uji cobakan, kita pastikan, kita dapatkan kesimpulan yang solid tentang apa yang sudah kita ketahui itu, dan belajar lagi yang lain, belajar lagi yang seterusnya. Nah, dengan itulah semua yang dipelajari ini menjadi terintegrasi dan punya konsep yang solid, begitu ya.
Tapi itulah dia, teman-teman sekalian, para sahabat sekalian. Sekali lagi, nanti rekaman dari dokumentasi live streaming ini akan juga masuk ke YouTube channel saya di Agus Kanalendra. Nanti kalau Anda mau nonton di sana, boleh. Mau nonton di IG juga boleh. Ya, kalau di YouTube nanti digabungkan ke playlist khusus yang memang didedikasikan untuk live streaming. Sekalian ajakan juga, seandainya ternyata Anda belum subscribe ke YouTube channel saya, nanti saya juga bolehlah ngajak-ngajak Anda subscribe ke sana ya, biar nambah juga yang di sana tuh si interaksinya. biar berimbang antara Instagram dengan YouTube ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini sudah ada banyak lagi yang join, tapi kita juga sudah sampai di penutup ya. Jadi teman-teman sekalian, saya akhiri dulu pertemuan malam hari ini. Semoga yang sudah dibagikan menjadi manfaat tersendiri bagi Anda dan memberikan cara pandang tersendiri yang mendukung, yang membantu proses kesembuhan atau perubahan dari sakit menjadi sembuh, dari kondisi tidak ideal menjadi kondisi ideal, ya, dari kondisi yang belum sepenuhnya sukses ideal menjadi kondisi yang lebih sukses, lebih ideal berkat keyakinan yang lebih mendukung.